والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halaqah yang kali ini kita berada pada halaqah yang ketiga dari silsilah mempelajari akidah yang merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafidhahullahu ta'ala yang berjudul Al-Bidayah fil Aqidah. Pada halaqah kali ini kita akan masuk pada pembahasan atau kita akan masuk pada muqaddimah di dalam kitab tersebut. Setelah di kesempatan atau di halaqah yang telah lalu, halaqah yang pertama dan halaqah yang kedua, kita telah membahas tentang definisi daripada akidah dan pentingnya atau urgensi akidah bagi kehidupan seorang muslim serta fadilah daripada mempelajari akidah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Wahid Bali hafidhahullahu ta'ala mengatakan, muqaddimatun alhamdulillahil wahidil ahad al-munazzahi 'anil syariki wasyabihi wal walad wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa al-athar wa billahi asta'in wa ilaihi alja'u wa bihi a'tasim wa ba'du. Beliau hafidhahullahu ta'ala memulai kitabnya yang ringkas ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikannya. Beliau mengatakan, alhamdulillahil wahidil ahad, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha esa, al-munazzahi 'anis syariki wasyabihi wal walad, maha suci Allah dari sekutu, dari serupa dengan makhluknya, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari memiliki anak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada beliau, di mana beliau Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik serta pertolongannya sehingga bisa menyelesaikan tulisan beliau yang berjudul Al-Bidayah fil Aqidah. Dan demikianlah hendaknya seorang muslim, kita pun hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lantaran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang banyak, nikmat yang seandainya kita berusaha untuk menghitungnya, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la dhalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah,
tentulah tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan merealisasikan 3 perkara. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, syukur seorang hamba kepada Allah itu bisa terrealisasi manakala yang pertama, zuhuru athari ni'matillahi ala lisani 'abdih thana'an wa'tirafan. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita melalui lisan kita dengan memuji Allah. Ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi telah dilakukan oleh muallif atau Syekh Wahid Bali dengan ucapannya alhamdulillahil wahidil ahad. Kemudian yang kedua, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Yang kedua, agar kita dianggap bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita harus menyaksikan, harus bersaksi bahwasanya nikmat tersebut dari Allah dan harus disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Yang ketiga, kita dikategorikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala anggota badan kita gunakan untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim atau beliau paparkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-munazzahi 'anil syarik wasyabih wal walad. Beliau hafizahullah ta'ala mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekutu, dari penyerupaan terhadap makhluknya, dan beliau hafizahullah ta'ala mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari memiliki anak yang menyelisih akidahnya orang-orang Nasara, yang insyaallah akan kita bahas penjelasannya lebih lanjut pada halaqah akidah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, wassalatu wassalamu ala sayyidil basar wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa al-athar. Semoga salawat dan salam atas penghulu umat manusia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dan mengikuti jejak para sahabat ridwanullah alaihim dalam beragama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perkataan mu'alif ini, wassalatu wassalamu ala sayyidil basar wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa al-athar, pentingnya kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tufail bin Ubay bin Ka'ab an abihi, beliau mengatakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika salawatku aku tujukan semuanya kepadamu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berarti Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kamu dari segala hal apa yang menjadi keinginanmu, baik masalah dunia maupun akhirat. Kemudian lantas beliau mengatakan, wa bihi asta'inu wa ilaihi alja'u wa bihi a'tasimu. Kepada Allah aku memohon pertolongan, berlindung dan mencari perlindungan. Masya Allah. Beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah serta meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon sesuatu maka mohonlah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, adapun setelah itu kata beliau, fahada mukhtasarun fil aqidati yajma'u atrafaha wa yuwaddahu usulaha. Beliau mengatakan ini merupakan, yakni buku kecil ini merupakan ringkasan pelajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkumpul di dalamnya usul-usul keimanan atau usul-usul akidah. Usul-usul akidah, usul-usul keimanan yang lebih spesifik yakni kepada rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 ini merupakan kewajiban yang harus dipelajari bagi setiap muslim dan hukumnya adalah fardhu ain mempelajari 6 rukun iman. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala beliau menjelaskan wa huwa anwa'un naw' al-awwal ilmu usulil iman al-khamsah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir fa inna man lam yu'min bihadhil khamsa lam yadkhul fi babil iman wala yastahiqqu ismul mu'min. Kata beliau, ada beberapa ilmu yang wajib dipelajari. Dan di antara ilmu yang wajib dipelajari, hukumnya fardhu ain bagi tiap individu harus mempelajarinya, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan para utusan Allah, beriman dengan hari akhir. Beliau lantas mengatakan, siapapun yang tidak beriman dengan rukun iman yang disebutkan ini, maka tidak berhak untuk dikatakan sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, mempelajari rukun iman yang 6 ini sekali lagi merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik, hidayah dan pertolongan sehingga bisa mempelajari silsilah akidah, rukun iman atau usul landasan keimanan kita selaku orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.